Uskup Pribumi Indonesia kedua. Insinyur Gabriel Manek, lahir di Ailomea, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai anak laki-laki bungsu dari pasangan Yohanes Leki dan Liki Moy yang berdarah campuran Tionghoa. Pada keesokan hari setelah kelahirannya, ia dipermandikan dengan nama Gabriel Johannes Wilhelmus Manek oleh Pater Arverstraelen, SVD. Pada waktu itu, ayahnya berada di Tiongkok, sementara tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Ia kemudian diadopsi oleh Maria Bilak, istri Don Caetanus da Costa, Raja Kerajaan Tasiveto, yang berbasis di bagian utara Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1920, Gabriel mulai menjalani pendidikan dasar Normal Sul di Halilulik, Standard School di Dona dan dilanjutkan di Sakelkundao, ND, Flores, lalu di Seminari Sika Maumere tahun 1927. Ia kemudian pindah ke Seminari Toda Belu, Mataloko, Flores pada Juli tahun 1928. Ia berkuliah di Seminari Tinggi Ledalero, dan lulus sebagai angkatan pertama setelah mengucapkan kaul pertamanya. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1940, ia mengucapkan kaul kekal sebagai anggota SVD. Tepat 1 bulan kemudian pada tanggal 15 September tahun 1940, ia menerima tahbisan diakonat. Ia ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 28 Januari tahun 1941 oleh Insinyur Hendrikus Leven di Gereja Nita, Maumere. Ia menjadi imam pribumi pertama di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Pater Kalebele SVD. Sebagai imam muda, ia bekerja sebagai pastor pembantu di Paroki Nita, Flores. Pada masa penjajahan Jepang, ia bekerja sebagai imam di seluruh daerah Flores Timur, Pulau Alor dan Pantar, karena kebanyakan imam diinternir. Ia kemudian bertugas di Lahurus kampung halamannya dan terlibat dalam dunia politik atas izin gereja. Saat itu, Manek bertugas sebagai anggota pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berkedudukan di Kefamenanu. Ia bertugas di Timor pada periode 1946 hingga 1951. Kunci yang menjadi pokok perhatiannya adalah menyapa setiap umat secara personal, mengenal mereka, memperhatikan persoalan yang sedang dihadapi dan mencari upaya untuk meningkatkan kualitas iman umat. Sebagai pastor pribumi pertama di Nusa Tenggara Timur, Manek dikenal dermawan dan penuh perhatian kepada kaum papa. Dia kerap menggunakan sampan kecil untuk menyeberang ke pulau-pulau di luar Larantuka guna menyapa umatnya. Dari Flores, ia kembali ke Timor dengan tugas khusus membuka dan memimpin seminari menengah Santa Maria Immaculata Lalian pada tahun 1950 bersama dengan Pastor Heinrich Jansen SVD. Ia diberi tugas sebagai Direktur Seminari Santa Maria Immaculata Lalian, Atambua, Kabupaten Belu, sementara Jansen menjadi prefek seminari. Ia juga sempat menjabat sebagai anggota Parlemen Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 8 Maret tahun 1951, bersamaan dengan pendirian Vikariat Apostolik Larantuka, Insinyur Gabriel Manek ditunjuk sebagai Vikaris Apostolik Larantuka dengan gelar Uskup Tituler Alinda. Hal ini membuat Insinyur Gabriel Manek sebagai Uskup Pribumi Indonesia kedua. Insinyur Gabriel Manek ditahbiskan sebagai uskup pada tanggal 25 April tahun 1951 oleh penahbis utama Insinyur Hendrikus Leven, yang menjabat Vikaris Apostolik Emeritus Kepulauan Sunda Kecil, dan Jacques Franciscus Maria Pesers yang merupakan Vikaris Apostolik Atambua, bergelar Uskup Tituler, Candiba bersama dengan Sugija Pranata, SJ yang merupakan Vikaris Apostolik Semarang. Pada 1954, Insinyur Manek mengadakan upacara penyerahan keuskupan Larantuka kepada Hati Maria yang tak bernoda. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1958,
Ia mendirikan tarekat Putri Reinha Rosari, bersama dengan Suster Anfrida SSPS. Pada tanggal 4 Juni tahun 1959, bersama dengan Isabella Diaz Gonzalez, Manek menjajaki kemungkinan berdirinya rumah sakit Kusta Lewoleba di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disusul dengan ditempatinya rumah Bernardus WK Lejap yang dijadikan poliklinik sekaligus balai kesehatan ibu dan anak. 4 hari berselang, rumah sakit tersebut kini dikenal sebagai Rumah Sakit Lepra Beato Damian Lewoleba, Flores, NTT. Insinyur Gabriel Manek meninggal pada tanggal 30 November tahun 1989 di Rumah Sakit Saint John, Lakewood, Denver, Amerika Serikat. Jenazahnya dimakamkan di Techni, Amerika Serikat pada tanggal 5 Desember tahun 1989. Upaya pengambilan jenazah almarhum Insinyur Manek telah dilakukan sejak 2005, dengan melakukan pendekatan kepada berbagai pihak terkait. Makamnya kemudian digali kembali sejak tanggal 10 April tahun 2007. Penggalian sempat dihentikan hingga akhirnya peti diangkat dan dibuka pada tanggal 14 April tahun 2007. Setelah digali, jenazah almarhum masih utuh meski sudah dikubur selama 17 tahun, walaupun tubuhnya tidak diawetkan. Jenazah tiba di Kupang pada tanggal 18 April tahun 2007. Pada tanggal 25 April ulang tahun tahbisan Uskup ke-56, jenazah Uskup dimakamkan kembali di Biara PRR. Hingga kini, jenazahnya disemayamkan dalam kapela induk di Biara Pusat Tarekat PRR di Larantuka, Flores, NTT. Kapel ini diberkati oleh Uskup Atambua, Dominikus Saku pada tanggal 15 Agustus tahun 2012. Makam ini menjadi objek wisata rohani di wilayah Larantuka. Beberapa lembaga yang saat ini menggunakan nama beliau adalah Rumah Sakit Daerah Perbatasan Indonesia Timor Leste, yaitu Rumah Sakit Daerah Insinyur Gabriel Manek, yang terletak di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Insinyur Albertus Sugijapranata SJ, Uskup pribumi pertama di Indonesia yang ditahbiskan pada tanggal 6 November tahun 1940 untuk Vikaris Apostolik Semarang, yang kemudian berubah menjadi Keuskupan Agung Semarang. Insinyur Albertus Sugijapranata menjadi pahlawan nasional sesuai SK Presiden Republik Indonesia nomor 152, tahun 1963, tertanggal 26 Juli tahun 1963. Sugija merupakan uskup pribumi pertama di Indonesia, dilahirkan di Surakarta, Hindia Belanda, dari keluarga seorang abdi dalam Keraton Surakarta. Keluarga muslim itu lalu pindah ke kota Yogyakarta saat Sugija masih kecil. Karena diakui sebagai anak yang cerdas, pada tahun 1909, Sugija diminta oleh Pater Frans van Lith untuk bergabung dengan College Saverius, suatu sekolah Yesuit di Muntilan. Di sana Sugija menjadi tertarik dengan agama Katolik, dan dibaptis pada tanggal 24 Desember tahun 1910. Setelah lulus dari Saverius pada tahun 1915 dan menjadi seorang guru di sana selama 1 tahun, Sugija menghabiskan 2 tahun belajar di seminari di Muntilan sebelum berangkat ke Belanda pada tahun 1919. Ia menjalani masa pendidikan calon biarawan dengan Serikat Yesus selama 2 tahun di Grave. Ia juga menyelesaikan juniorate di sana pada tahun 1923. Setelah 3 tahun belajar filsafat di College Berkman di Oudenbosch, ia dikirim kembali ke Muntilan sebagai guru. Ia bekerja di sana selama 2 tahun. Pada tahun 1928 ia kembali ke Belanda untuk belajar teologi di Maastricht, dan ditahbiskan pada tanggal 15 Agustus tahun 1931. Setelah itu Sugija menambahkan kata Pranata di belakang namanya. Pada tahun 1933 Sugijapranata dikirim kembali ke Hindia Belanda untuk menjadi pastor.
Soegijapranata memulai keimamannya sebagai vikaris paroki untuk Pater Van Brische di Paroki Kidul Loji Yogyakarta, tetapi diberi paroki sendiri setelah Gereja Santo Yosef di Bintaran dibuka pada tahun 1934. Dalam periode ini ia berusaha untuk meningkatkan rasa kekatolikan dalam masyarakat Katolik dan menekankan perlunya hubungan yang kuat antara keluarga Katolik. Pada tahun 1940 Soegijapranata dikonsekrasikan sebagai vikaris apostolik dari Vikariat Apostolik Semarang, yang baru didirikan. Meskipun jumlah pemeluk Katolik meningkat setelah ia dikonsekrasikan, Soegijapranata harus menghadapi berbagai tantangan. Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda pada awal tahun 1942, dan selama periode pendudukan itu banyak gereja diambil alih dan banyak pastor ditangkap atau dibunuh. Soegijapranata bisa lolos dari kejadian ini, dan menghabiskan periode pendudukan dengan mendampingi orang Katolik dalam vikariatnya sendiri. Setelah Presiden Soekarno memproklamasi kemerdekaan Indonesia, Semarang dipenuhi dengan kekacauan. Soegijapranata membantu menyelesaikan pertempuran 5 hari dan menuntut agar pemerintah pusat mengirim seseorang dari pemerintah untuk menghadapi kerusuhan di Semarang. Biarpun permintaan ini ditanggapi, Semarang menjadi semakin rusuh dan pada tahun 1947 Soegijapranata pindah ke Yogyakarta. Selama Revolusi Nasional Soegijapranata berusaha untuk meningkatkan pengakuan Indonesia di dunia luas dan meyakinkan orang Katolik untuk berjuang demi negara mereka. Tidak lama setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Soegijapranata kembali ke Semarang. Dalam periode pasca revolusi ia banyak menulis mengenai komunisme dan berusaha untuk mengembangkan pengaruh Katolik, serta menjadi perantara beberapa faksi politik. Pada tanggal 3 Januari tahun 1961 ia diangkat sebagai Uskup Agung, saat tahta suci mendirikan 6 provinsi gerejawi di wilayah Indonesia. Soegijapranata bergabung dengan sesi pertama dari Konsili Vatikan II. Ia meninggal pada tahun 1963 di Steyl, Belanda dan jenazahnya diterbangkan kembali ke Indonesia. Ia dijadikan seorang pahlawan nasional dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Soegijapranata sampai sekarang dihormati orang Indonesia, baik pemeluk Katolik maupun bukan.